Pernah nggak kalian lihat sosok Tom Hay sampai benar-benar meledak emosinya? Nah, momen itu baru aja terjadi saat Indonesia berhadapan dengan Lebanon. Di penghujung laga, Hay terlihat begitu marah ketika mendorong pemain nomor 6 Lebanon yang coba cari gara-gara sama Marcelino. Dan ternyata, amarah itu belum reda meski peluit panjang berbunyi. Hay bahkan dengan tegas menolak jabat tangan dari beberapa pemain lawan. Dari raut wajahnya jelas terlihat, bukan cuma soal hasil imbang yang bikin kesal, tapi lebih ke gaya main Lebanon yang dianggap bikin pertandingan terasa sia-sia. Kenapa sampai seperti itu? Yuk, kita bahas lebih dalam. Setelah menggilas Chinese Taipei, Garuda sebenarnya datang dengan penuh semangat untuk melanjutkan tren positif dalam FIFA Matchday kontra Lebanon di Surabaya. Harapannya jelas, kemenangan lagi. Pelatih Patrick Kluivert pun nggak main-main, ia langsung nurunin nama-nama besar. Ada Jay Itzes dan Kevin Dix di belakang, lalu Calvin Verdong, Joey Pelupesi, Ricky Kambuaya, sampai Miliano Jonathans di sektor depan. Dari awal, timnas langsung ambil inisiatif menyerang. Sayangnya, strategi parkir bus khas tim Timur Tengah langsung dipraktikkan Lebanon. Kita boleh pegang bola lebih banyak, tapi peluang matang hampir nggak ada. Mauro Zylstra misalnya, terlihat terisolasi sendirian karena selalu dikawal 4-5 pemain di kotak penalti. Masuk babak kedua, Patrick coba putar otak. Masuklah Marcelino, Adrian Wibowo, dan Tom Hay sekitar menit 60. Harapannya ada perubahan, tapi kenyataannya sama aja. Garuda tetap sulit menembus dinding pertahanan Lebanon. Sesekali ada peluang lewat Stefano Lillipali atau Miliano Jonathans, tapi nggak ada yang bisa berbuah gol. Permainan Lebanon makin bikin frustrasi. Parkir bus, main keras, dan sering buang-buang waktu. Kevin Dix sempat terpancing emosi di babak pertama, tapi puncaknya justru ketika Tom Hay, yang biasanya kalem, akhirnya nggak tahan juga. Ia mendorong pemain Lebanon yang memprovokasi Marcelino, dan setelah laga usai, 2 kali menolak jabat tangan. Momen yang jelas memperlihatkan betapa panasnya pertandingan ini. Bayangin aja, pemain sekelas Tom Hay yang terkenal tenang dan sabar bisa sampai kehilangan kendali. Itu artinya tensi pertandingan benar-benar tinggi. Dari situ kita bisa lihat, bukan sekadar hasil imbang 0-0 yang bikin Hay geram, tapi juga sikap Lebanon yang dinilai nggak menghormati sportivitas sepak bola. Tapi bro, di balik drama itu ada hal yang lebih mengkhawatirkan, yaitu fakta kalau Coach Patrick Kluivert sampai sekarang belum menemukan sistem dan skuad terbaiknya. Ini bahaya banget. Karena sebentar lagi kita harus ketemu Irak dan Arab Saudi di ronde keempat. Kalau belum ada 11 terbaik dan skema jelas, bisa jadi masalah besar. Memang Patrick sempat bilang sistemnya udah ketemu pas lawan Chinese Taipei. Tapi itu kan lawannya jauh di bawah kita. Laga lawan Lebanon justru membuka borok bahwa tim ini masih belum konsisten. Dan parahnya lagi, ini jadi uji coba terakhir sebelum laga resmi. Artinya, kesempatan untuk pemantapan sudah habis, tapi justru masih banyak tanda tanya. Hal ini juga yang ramai dibahas netizen di media sosial. Banyak yang bilang PR timnas masih menumpuk, mulai dari akurasi umpan terobosan, variasi serangan, sampai efektivitas penyelesaian akhir. Materi pemain sebenarnya bagus, tapi taktiknya monoton, gampang kebaca. Di lini depan, Mauro Zylstra memang potensial, tapi jelas butuh waktu. Adrian Wibowo masih terlalu muda, Miliano menjanjikan, tapi harus lebih klinis di depan gawang. Makanya, kehadiran Ole Romeni jadi sangat dirindukan. Kita tahu, Ole punya insting gol tinggi. 3 gol di 4 laga terakhir jadi bukti. Sayangnya, dia masih berjuang pulih dari cedera. Dan jujur aja, tanpa Ole, Garuda terlihat kehilangan sosok predator di depan. Jadi, hasil imbang lawan Lebanon ini lebih dari sekadar skor 0-0. Ini adalah alarm keras buat timnas Indonesia. Alarm bahwa sistem permainan belum jelas, efektivitas serangan masih kurang, dan ketergantungan pada satu striker masih ada. Momen Tom Hay marah memang jadi sorotan, tapi di balik itu ada PR besar yang harus segera diselesaikan. Waktu nggak banyak, lawan kita berikutnya bukan main-main, Irak dan Arab Saudi. Kalau evaluasi nggak cepat dilakukan, Garuda bisa kesulitan di laga penentuan menuju Piala Dunia. Sekali lagi, skor 0-0 ini hanyalah angka. Cerita besarnya adalah Garuda masih mencari bentuk terbaiknya. Dan publik berharap, dalam waktu singkat, Patrick Kluivert bisa temukan kunci untuk membuat timnas tampil beda di laga hidup mati berikutnya.